Sahabat Maksi, berjumpa lagi dengan saya Safira di Maksi Sawit TV. Nah sahabat Maksi, di episode kali ini ada yang spesial sahabat Maksi, karena sudah hadir di hadapan kita salah satu tokoh inspiratif pelopor petani pemilik RSPO di Riau nih sahabat Maksi. Luar biasa bukan? Nah penasaran bagaimana keseruannya hari ini? Saksikan terus episode kali ini ya. Lalu kita langsung saja sahabat Maksi, kita sapa nih beliau. Halo Bapak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bapak ya. Oke. Dengan Bapak siapa nih Pak? Oh nama saya Armefri Bu. Ya. Bapak Armefri. Iya. Oh nampaknya ini ya Pak sama dengan tulangnya ada di belakang kita Betul, ini ya Pak betul ya? Bu ya. Oke, luar biasa sekali. Kebetulan saya memang salah satu peserta yang sudah terdaftar di Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Swadaya Mandiri yang dibina oleh perusahaan perkebunan Musimas. Nah begitu. Jadi makanya kami ada pelang ini, berarti kami sudah dinyatakan sudah pantas sudah dan sudah bisa disahkan mendapat sertifikat RSPO, akan menjalankan operasional perkebunan sesuai dengan prinsip RSPO seperti itu. Wah luar biasa sekali Ya. berarti Pak. Artinya sudah memenuhi standar-standar yang ada untuk pemenuhan RSPO itu sendiri ya Pak ya? Betul Bu, ya ya. Nah, mungkin boleh diceritakan nih Pak ke sahabat Maksi untuk mendapatkan RSPO itu penanggulangan seperti apa sih Pak yang sudah Bapak terapkan di sini hingga berhasil gitu Pak? Ya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian juga perlu kami sampaikan bahwa kita petani swadaya mandiri ini diharapkan di arahan pemerintah bahwa kita sebaiknya segera tergabung dengan organisasi dan bisa mendapatkan sertifikat RSPO agar pemasaran produk kelapa sawit kita semakin membaik untuk pasar internasional khusus untuk kawasan ekspor ke benua Eropa. Nah, salah satu persyaratan yang dipermintaan oleh RSPO, yang pertama kita memiliki lahan yang legal ya, legal formal kita cukup, yaitu memiliki surat keterangan lahan yang cukup ya, seperti sertifikat surat hak milik dari BPN atau bisa juga surat keterangan pemilikan lahan dari kepala desa setempat, dan kemudian akan diukur titik koordinat kita. Kemudian juga kita tidak menanam di lahan gambut dan juga tidak NKT nilai konservasi tinggi, bahwa kita tidak di lahan di hutan lindung, kita membuka lahan tidak dengan cara membakar ya, dan juga dengan prinsip perkebunan lainnya. Juga kita diminta agar menjaga lingkungan ya, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah plastik ya. Jadi silakan Bapak Ibu lihat di kebun saya, alhamdulillah saya mengendalikan sampah plastik. Kalau orang yang bekerja sini membawa sampah plastik itu harus dibawa kembali pulang, jadi tidak boleh dibuang di lapangan. Kemudian tidak boleh membakar di dalam lokasi berkebun. Ya, kemudian penyusunan pelepah ini kita buat dengan model U, letter U seperti itu ya. Jadi itu persyaratan RSPO agar serapan unsur haranya semakin membaik untuk tanaman sawit kita. Kemudian juga pengendalian pemakaian gulma, kita tidak boleh menggunakan racun paraquat ya. Kita istilahnya racun hijau. Nah, di RSPO kita dilarang menggunakan racun sejenis itu. Kemudian juga sistem pemanen yang tepat, dipanen buah yang masak dengan standar buah berwarna merah dan telah ada membrondol ya, 2 butir per kilogram TBS-nya seperti itu. Itu mungkin secara garis besarnya, juga melakukan pola pemupukan yang sesuai dengan rekomendasi pemupukan dari tim pendamping kita. Demikian mungkin sekilas yang bisa kami sampaikan, Pak. Oke, baik Pak. Artinya memang sudah ada langkah panjang begitu ya Pak yang dilakukan untuk memperoleh si RSPO ini Pak. Nah, tadi saya perkirakan ada sekitar lebih dari 5 persyaratan ya Pak yang sudah Bapak penuhi dan akhirnya diperolehlah sertifikat itu. Nah, dalam rangka perolehan tersebut itu membutuhkan waktu berapa lama itu Pak? Dari awal Bapak mengurus legalitas hingga persyaratan ke nomor terakhir begitu Pak? Kurang lebih 1 tahun Bu. Kita diarahkan selama 1 tahun Pak, kita bisa memenuhi persyaratan itu. Awal-awal mereka datang kemari, mereka kan lihat legalitas lahan kita, mereka ambil titik koordinatnya dan mereka periksa apakah ini di lahan masuk yang terlarang seperti hutan lindung atau lain sebagainya. Itu kita dinyatakan clear, dan kita juga tidak nilai konservasi tinggi, kita tidak mengganggu binatang yang hewan yang dilindungi ya, tidak merusak itu dan segala macam. Juga kita gender, maksudnya tenaga kerja sini kita menghargai tenaga kerja wanita. Misalnya ada ibu-ibu yang ingin bekerja, kita tidak boleh mempekerjakan wanita ibu hamil dan menyusui. Dan juga
upah pekerjaan kita harus sesuai dengan UMK setempat ya. Jadi kalau kita hitung hariannya juga harus mengikuti seperti itu. Kita harus mengikuti semua aspek-aspek dalam hidup. Juga dalam aplikasi pemakaian racun itu kita harus memakai pelindung dalam aplikasinya. Demikian, Bu. Oke, baik Pak. Jadi memang dilaksanakan itu secara bertahap ya Pak. Ketika tahap pertama itu sudah disetujui, artinya sudah di-clear-kan, baru berlanjut ke tahap-tahap berikutnya gitu ya Pak ya. Betul, Bu. Setelah kita dinyatakan lolos, kita di RSPO, kita akan diaudit setiap tahunnya, Bu. Ada audit ya, berkelanjutan itu bisa di bulan September kita akan diaudit lagi. Apakah kebun kita tetap memenuhi RSPO atau bagaimana? Nah, itu akan diaudit setiap tahun seperti itu, Bu. Ya. Oke, baik Pak. Mungkin kalau untuk kendalanya sendiri nih Pak, bagaimana yang Bapak alami ketika selama proses untuk sertifikasi RSPO ini berlangsung? Oh ya, yang pertama beban mental di masyarakat ya, apalagi selama ini masyarakat yang belum terbiasa berorganisasi. Mereka sulit untuk berorganisasi gitu, dibuat kelompok itu sangat sulit. Satu. Yang kedua, terbiasa mengelola kebun dengan sesuka hati ya, tidak dengan aturan-aturan yang tepat. Contohnya memakai racun itu memakai racun sembarangan, yang penting rumputnya mati tanpa memikirkan konservasi, tanpa memikirkan apa yang akibat akan ditimbulkan oleh dampaknya seperti itu. Kemudian juga tidak mau diatur mengikuti prosedur yang seperti diharapkan oleh SPO. Itu aja, jadi tidak membiasakan diri untuk berdisiplin gitu, Bu. Nah, jadi di RSPO ini kita memang diharapkan disiplin yang terus-menerus kita dalam merawat kebun kita. Oke, artinya perlu komitmen dan juga keberlanjutan gitu. Betul, ya, Bu. Pak? Nah, makanya di RSPO keberlanjutan kita dengan mengelola kebun kita gitu, Bu. Iya. Ya. Oke, gitu. Oke, baik Pak. Saya mau tanya lagi nih Pak, di antara banyaknya komoditas yang ada di Indonesia, di Riau juga gitu ya Pak. Mengapa akhirnya Bapak memutuskan untuk memilih sawit begitu Pak? Oh iya, pilihannya seperti itu. Ibu, saya latar belakang saya sebelum menjadi petani sawit adalah karyawan di salah satu perusahaan perkebunan sawit juga. Saya kebetulan kemarin di mill, di pabrik, saya di quality control, saya sebagai kepala labor di sana. Dan setiap hari saya berhadapan dengan kelapa sawit. Dan saya juga berpikir, lihat kalau negara kita ini sebagian besar kurang lebih sekitar 16 juta hektar kebun sawit di Indonesia. Dan ada perusahaan begitu banyak mengelola kebun sawit. Dan juga petaninya juga banyak yang sudah berubah ke sawit. Apa salahnya saya juga? Dan saya membuat keputusan, ini adalah bisnis besar di negara kita. Apa salahnya saya menjadi salah satu bagian mengambil bagian di dalam bisnis ini. Makanya saya berputuskan terjun menjadi petani sawit dan ikut dengan kemajuan-kemajuan yang ada di perkebunan ini. Oke, kalau dampaknya sendiri bagi kehidupan Bapak nih, mungkin ada perubahan yang Bapak rasakan tidak Pak? Iya, dampak alhamdulillah dari berkebun sawit. Pertama, saya bisa menyekolahkan anak saya. Alhamdulillah sudah 2 orang bisa menyelesaikan S1-nya di IPB Bogor ya, sudah 2 orang alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalau secara materi itu mungkin ada beberapa yang mungkin kita bisa memiliki penghasilan yang tetap seperti itu, bisa memiliki rumah mungkin seperti itu ya. Kemudian juga kenapa memilih di kebun kelapa sawit juga, karena di kebun sawit ini kita penghasilannya berkelanjutan hari demi hari, dan juga banyak orang yang terlibat bekerja di sini. Kalau saya hanya menjadi karyawan di perusahaan swasta, itu saya hanya bisa menghidupi diri saya sendiri. Ketika saya berkebun, banyak di sini terlibat stakeholdernya, orang-orang yang bekerja di sini mendapatkan penghasilan. Apalagi kita di prinsip sini kita harus membayar orang sesuai dengan upah minimal regional yang berlaku. Dan beberapa orang yang terlibat pemanennya mungkin ada 4, 5, 6 orang terlibat di sini. Yang bekerja di angkutan juga terlibat di sini. Jadi begitu terus berputar ekonomi dengan usaha kita sebagai petani sawit, Bu. Oke, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak begitu ya, Iya, Pak. Jadi memberikan impact dan manfaatnya juga bukan hanya untuk diri Bapak sendiri begitu ya. Betul, Bu. Ya, juga orang yang sebagai pedagang pupuk kan, pupuk mereka juga laku dan produk lain kan juga akan terus berkembang seperti itu, Bu. Ya. Mudah-mudahan terus berputar dari manfaat dari sawit ini. Betul, gitu ya? betul, Bu. Ya. Okay. Mungkin terakhir nih Pak, apa pesan Bapak gitu untuk para petani yang ada di luar sana, khususnya mungkin mereka yang belum memiliki sertifikat RSPO ini gitu Pak? Oh ya, bagi saudara-saudara kami yang sama-sama menjadi petani sawit di luar sana, apalagi yang petani sawit swadaya mandiri yang tidak tergabung di dalam kelompok KUD atau di dalam kelompok binaan transmigrasi, ada sangat baik sekali kita mengikuti dengan program SPO ini, di mana kedepannya pangsa pasar kita itu pasti ekspor, kita pasti ekspor. Karena pada tahun-tahun mendatang itu akan sulit sekali pemasaran produk kita ini kalau tidak menggunakan ekspor. Sementara para pembeli kita di luar negeri itu mereka sangat
keinginan mereka kita harus mengikuti itu. Sementara kalau kita tidak mengikuti itu, tentu akan sulit pemasaran produk kita. Otomatis harga pembelian buah sawit kita akan menjadi dihargai sangat rendah sekali. Maksud itu. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah ikut di organisasi RSPO ini dan kita sudah tersertifikasi seperti ini, kita akan terus-menerus dikasihkan pelatihan-pelatihan. Seperti kebun kita ini ada tekanan serangan hama. Mereka datang akan memeriksa, mereka memberikan saran-saran seperti apa perlakuannya gitu. Kalau ada masalah mereka juga datang. Seperti perusahaan kami kan ada perusahaan pendamping di sini PT Musimas. Mereka tenaga datang ke sini gitu ya, tenaga ahli perkebunan mereka datang memberikan saran-saran bagaimana pola pemupukan, bagaimana rekomendasi pemupukan setahun ke depan mereka akan beri kepada kita, Bu. Nah, demikian, Bu. Dan juga satu lagi kalau kita udah RSPO ini itu akan ada harga khusus nanti ya bersama. Kalau kita sudah gabung RSPO, sertifikat itu sudah menentukan bahwa kita itu akan mendapatkan harga yang lebih baik di pabrik. Juga di sertifikat itu juga ada penjualan internasional, juga ada berapa balik kita berupa insentif nantinya, ya seperti itu. Yang bisa dibagikan setiap tahun sekali kepada anggota dan juga kepada para pengurusnya nanti begitu. Oke, baik, luar biasa, lengkap banget nih Pak Armefri penjelasannya. Terima kasih ya Bapak sekali Iya lagi. Bu, sama-sama Bu. Ya. Nah, harapannya juga mungkin ini bisa menjadi contoh bagi para petani di luar sana, menjadikan Pak Armefri ini sebagai motivasinya begitu. Nah, kemudian sahabat Maksi, apabila kalian masih penasaran nih dan pengen tahu juga, pengen dapat pengetahuan lebih lanjut tentang sawit dan menyaksikan tokoh-tokoh inspiratif seperti Pak Armefri, jangan lupa saksikan terus episode-episode di Maksi Sawit TV ini ya sahabat Maksi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nah, mungkin boleh Pak, dadah terakhir untuk sahabat Maksi. Iya, dadah. Sampai jumpa lagi sahabat Iya. Maksi. Oke,